kita kembali fokus ke dalam arena. Dengan mode ini, Baigo mulai terlihat cukup mampu untuk mengimbangi Dewa Rulai, bahkan beberapa kali ia juga sanggup mendaratkan serangan. Pemandangan ini semakin membuat para prajurit Ashura lain bersorak ria karena mereka sangat yakin kalau Baigo pasti dapat membunuh Dewa Rulai. Namun Huji berpendapat lain. Sejauh yang ia tahu, Dewa Rulai pernah mendapatkan predikat sebagai dewa nomor 1 di Kerajaan Langit. Menurutnya dalam pertarungan ini Dewa Rulai masih menahan diri karena jika sampai Dewa Rulai serius dan mengerahkan seluruh kemampuannya, maka Baigo sama sekali bukanlah tandingannya. Sementara itu di dalam arena pertarungan masih berlanjut dan benar saja Dewa Rulai berhasil mematahkan lengan kanan Baigo yang sekaligus menjadi akhir dari perjuangan prajurit Ashura tersebut. Penantang berikutnya adalah kenalan lama Dewa Rulai yang bernama Gui Tao Dao. Ia merupakan salah satu prajurit Ashura yang dulu ikut terlibat dalam pertempuran melawan Kerajaan Langit. Juga kala itu ia sempat bertarung melawan Dewa Rulai, namun belum dapat ditentukan siapa pemenangnya karena pihak Kerajaan Langit yang lebih memilih untuk mundur. Seluruh penonton pun bersorak memberikan dukungan. Mereka semua sangat yakin bahwa kali ini riwayat Dewa Rulai akan tamat karena Gui Tao Dao merupakan prajurit Ashura kelas atas yang dulu pernah membantai banyak pasukan Kerajaan Langit dalam pertempuran di kota terbengkalai. Di tempat lain diperlihatkan sekelompok bocah Ashura yang tengah berburu binatang liar di hutan. Di saat yang bersamaan, Lauho, sang raja Ashura yang sedang mengawasi mereka, mendapatkan kabar dari burung pembawa pesan mengenai Dewa Rulai yang kini telah tiba di kerajaan Ashura untuk menemuinya. Ketika Dewa Rulai sedang berusaha menyibukkan perhatian para bangsa Ashura dengan pertarungannya, secara diam-diam Wukong pergi meninggalkan tempat pengadilan untuk menuju reruntuhan bekas pertempuran 300 tahun yang lalu. Namun sesampainya di sana, Sun Wukong dibuat cukup kebingungan lantaran Dewa Rulai tidak memberitahunya seperti apa wujud pedang milik Kaisar Langit. Maka dari itu ia pun mengambil pedang sebanyak-banyaknya dengan harapan salah satunya pasti adalah pedang yang dimaksud oleh Dewa Rulai. Di saat ia berniat akan kembali, ia menyadari keberadaan sebuah pedang yang memiliki aura berbeda dari pedang-pedang yang lain, sehingga tidak salah lagi pedang tersebut pastilah pedang milik Kaisar Langit. Akan tetapi sebelum sempat Wukong mengambilnya, sebuah senjata tajam tiba-tiba menyerang dan hampir menebas tubuhnya. Dan benar saja, datanglah Lou Hao, sang raja Ashura yang sudah dapat menebak apa yang sebenarnya Dewa Rulai incar di kerajaan Ashura. Di sini Lou Hao merasa cukup tersanjung dengan kedatangan Sun Wukong ke tempatnya karena Sun Wukong adalah sosok yang sangat terkenal di kalangan para iblis akibat ulahnya yang berani menantang kerajaan langit seorang diri. Namun kalau tujuan kedatangannya adalah untuk mencuri, maka jangan harap kalau Raja Ashura akan menyambutnya dengan ramah. Sun Wukong kemudian mengatakan kalau menurutnya hal ini tidak bisa disebut mencuri karena pada dasarnya pedang tersebut bukanlah milik Lou Hao. Terlebih lagi sudah 300 tahun lamanya pedang tersebut berdebu dan tidak pernah dipakai, sehingga akan lebih baik jika ia mengambilnya saja. Lou Hao kemudian kembali menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu di tempat inilah ia bersama para prajurit Ashura berjuang membantai para dewa kerajaan langit. Begitu banyak korban yang berjatuhan sampai pada akhirnya pihak Kaisar Langit melarikan diri dan meninggalkan pedangnya di tempat ini. Kini bagi Lou Hao pedang tersebut adalah piala kemenangan yang ditebus dengan darah dan juga menjadi simbol kehormatan. Sehingga jika ada orang lain yang ingin mengambilnya, maka hanya ada satu jalan, yaitu pertempuran. Dan juga sudah terlambat jika ingin melarikan diri. Namun dengan tegas Sun Wukong menjawab bahwa Sun Wukong tidak pernah takut kepada siapapun. Lou Hao kemudian mengajak Sun Wukong untuk bertanding. Jika Sun Wukong bisa mengambil tengkorak diikat pinggangnya, tentunya sebelum terbunuh, maka ia akan mengizinkan Sun Wukong untuk membawa pedang Kaisar Langit. Sun Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat andalannya sebagai pertanda kalau ia telah sepakat. Sudah banyak lawannya yang mengatakan kalau mereka bisa membunuhnya, namun justru semuanya berakhir dengan meminta belas kasihannya. Sebagai Raja Ashura, tentu kekuatan dari Lou Hao tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuatan pedangnya yang unik, ia berhasil menebas tubuh Sun Wukong dan membelahnya menjadi dua bagian. Namun jelas Sun Wukong tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Ternyata ini adalah salah satu teknik Wukong yang bernama pembagian tubuh. Ia mampu menciptakan banyak duplikat dari dirinya untuk menyerang lawan, meski masing-masing dari mereka tidak sekuat Sun Wukong yang asli. Satu persatu Lou Hao dapat membantai duplikat Wukong. Selanjutnya Wukong menyatukan seluruh duplikat dari Toya Sakti dan menjadikannya wujud raksasa untuk menyerang sang Raja Ashura tersebut.
Sepertinya pertarungan telah berakhir karena Lo Ho yang terlihat sudah tidak lagi sanggup untuk bergerak. Sun Wukong menyarankan agar tidak perlu memaksakan diri dan sebaiknya menyerahkan pedang Kaisar Langit secara baik-baik. Namun sayangnya dugaan Sun Wukong keliru. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lo Ho menandakan bahwa ia akan melanjutkan pertarungan dengan lebih serius. Ia mengungkapkan bahwa selama 300 tahun terakhir jiwa bertarungnya belum pernah terbakar sepenuhnya dan baru sekarang ia pun mengakui kehebatan dari Sun Wukong yang bisa memaksanya hingga sejauh ini, sehingga memang layak jika Sun Wukong mendapatkan julukan sebagai iblis legendaris. Di sisi lain, Sun Wukong pun juga mulai serius dengan menunjukkan wujud kera raksasa dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.